Sahabat Balat Sufi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sore ini kami masuk ke destinasi yang ketiga pada hari kedua kegiatan Ziarah HT Angkatan 18, dan yang mungkin berbeda di antara makam-makam Wali Songo ya di sini. Jadi kami parkir bis di sebelah sana, dan untuk menuju makam ini kita harus membeli tiket di sini Rp10.000. Ini sudah pulang pergi loh. Ya, saya masuk. Ya. Nah, nanti kita naik ini. Naik Damri ini. Hanya 10.000 sahabat Balat Sufi. Jadi dari sekian perjalanan ke makam Wali Songo di Pulau Jawa ini, mungkin di makam Maulana Malik Ibrahim ini yang ya kalau biasanya kami naik beca, naik motor dan sebagainya, di sini kita sudah disediakan dengan fasilitas kendaraan mobil ber-AC ini luar biasa. Hanya mati. AC kelebuk. Dan alhamdulillah hingga hari yang ketiga ini kami ya betul-betul merasakan pencerahan spiritual. Tampak wajah-wajah yang sangat bahagia sekali ini, membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama, aulia, ketika kita menziarahi makam-makam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya diantaranya adalah turisun nur, mewariskan nur cahaya, dan cahaya itu tampak sekali pada wajah-wajah kami. Apalagi ini namanya nur rahmat. Bahagia sekali, luar biasa. Baik, ikuti terus channel Balat Sufi, dan sebentar lagi kita sampai di makom Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim berasal dari negeri Maghribi atau Maroko di Afrika Utara. Beliau masih keturunan Rasulullah SAW dari jalur Ali Zainal Abidin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari tanah asalnya, beliau yang berkebangsaan Arab ini menempuh perjalanan panjang ke Nusantara demi syiar Islam. Beliau berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Beliau akhirnya berlabuh di Gresik, di mana beliau menetap hingga akhir hayatnya. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan beliau juga merupakan wali senior di antara para wali lainnya. Setelah beliau tiba di Gresik, beliau menghadap Raja Majapahit Brawijaya menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang raja menyambut baik kedatangan mereka, hanya saja belum berkenan memeluk Islam. Namun beliau, Raja Majapahit Brawijaya, mengangkat Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar di Gresik dan juga mengizinkan beliau untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang Jawa yang mau. Raja Majapahit juga menganugerahi beliau sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Di sanalah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misi beliau, yakni menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Pada saat kedatangan beliau ke Jawa, masih banyak tradisi yang berorientasi pada ajaran non-tauhid.
Misalnya saja, jika di suatu wilayah sedang dilanda bencana kemarau panjang, masyarakat akan mengorbankan seorang manusia sebagai tumbal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Gresik mengajarkan syariat Islam, bagaimana cara berdoa kepada Allah, bagaimana cara melakukan sholat untuk meminta turun hujan, agar hujan turun. Nah, maka benar saja ketika syariat tersebut dipraktikkan, doa mereka pun dikabulkan Allah. Hujan turun dengan deras. Masyarakat di wilayah tersebut kemudian menjadi muslim dan belajar menjalankan syariat dengan bimbingan Sunan Gresik. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal sebagai tabib, yakni ahli pengobatan. Banyak orang yang ketika sembuh kemudian memeluk Islam. Sunan Gresik diterima dengan tangan terbuka oleh semua golongan karena beliau tidak pernah membedakan orang berdasarkan kasta. Sunan Gresik bersikap sama dalam melayani siapapun yang datang yang membutuhkan pertolongan. Sikap tersebut menarik simpati rakyat. Karena kepandaian beliau di bidang pengobatan, raja pun mengangkat beliau menjadi tabib di Majapahit. Beliau mengajarkan syariat Islam dari pondok pesantren beliau. Nah, ada perilaku khas dari Sunan Gresik, yaitu selalu meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Ini sebagai wujud pemuliaan beliau terhadap Al-Quran. Beliau tidak pernah sekalipun meletakkan kitab suci di sembarang tempat, apalagi di atas lantai. Oleh karena keunikan tersebut, penduduk setempat menggelarinya julukan Ki Bantal. Pada makam Sunan Gresik terdapat tulisan dalam bahasa Arab yang artinya, ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid penguasa dan urusan agama. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1419 Masehi. Ya, sahabat Maulana Sufi, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang makam Maulana Malik Ibrahim. Ya, bersama saudara-saudara kami berada dari Malaysia dan Singapura. Yuk kita masuk untuk ziarah di makam Maulana Malik Ibrahim. Ya, sahabat Maulana Sufi, ini adalah tadi dari gerbang kita menuju makam Maulana Malik Ibrahim, dan seperti biasa ya kita disuguhi dengan pasar rakyat yang ada di sekitar makam Maulana Malik Ibrahim. Sahabat Maulana Sufi, alhamdulillah barusan kita melaksanakan kegiatan ziarah di makom atau makbarah Maulana Malik Ibrahim, dan alhamdulillah kita masih semangat untuk melanjutkan kegiatan ziarah. Insya Allah masih ada destinasi yang lain. Mungkin terakhir di Wali Songo kita akan ke Maulana
Ampel. Setelah dari Ampel kita akan lanjut ke Ratu Cempo dan di Syekh Jumadil Kubro di Mojokerto. Ikuti terus.